Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herini Putri Widiani dari kelas 12 TKJ 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang IP address dan juga MAC address. Dan di video kedua, saya akan menjelaskan tutorial instalasi dan konfigurasi IP berdasarkan topologi. Definisi IP address. IP address merupakan serangkaian angka yang menjadi identitas perangkat dan terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Selanjutnya adalah fungsi dari IP address. IP address berfungsi agar setiap perangkat yang menggunakan koneksi internet bisa saling menghubungi satu sama lain. Selain itu, IP address dapat digunakan untuk melacak lokasi geografis perangkat. Kategori IP address. Yang pertama berdasarkan kelasnya. Terdiri dari kelas A, B, C, D, dan E. Setiap kelas memiliki fungsinya masing-masing. Yang kedua adalah berdasarkan versi. IP address memiliki dua versi, yakni IP versi 4 dan IP versi 6. Yang ketiga berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya seperti IP public, IP pribadi, IP dinamis, dan IP statis. Dan yang terakhir berdasarkan website. IP address website dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu shared atau bersama dan dedicated atau khusus. Metode penerapan IP address. IP address digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan internet. Setiap perangkat yang terhubung ke internet harus memiliki alamat IP yang unik. IP address digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan perangkat dalam jaringan lokal seperti komputer, printer, dan router. Perbedaan IP address dan MAC address. Yang pertama adalah IP address. IP address digunakan untuk mengidentifikasi koneksi perangkat di jaringan dan perangkat di jaringan komputer. Sementara itu, untuk MAC address digunakan untuk mengidentifikasi alamat unik perangkat fisik tersebut. Analogi IP dalam kehidupan sehari-hari. Analogi IP address dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai layanan pos. Selanjutnya, video kedua ini adalah video tutorial instalasi dan juga konfigurasi IP address di VirtualBox berdasarkan topologi di atas. Kita klik new, habis itu kita isi nama kita di bagian name. Di situ masukin file Debian-nya. Sini author, cari file Debian, situ open, klik next. Di sini next juga, harddisknya udah segini aja, terus finish. Lanjut start. Tunggu sampai muncul mesin Debian-nya. Oke, di sini pakai keyboard enter ya. Situ di sininya English enter, US enter, terus American English juga enter. Tunggu loading. Oke, muncul tampilan kayak gini. Hostname aku lewat aja, enter juga di domain name. Pertama kali aku ngisi di root password, di sini buat password buat nanti masuk ke mesinnya. Verifikasi juga. Terus di bagian full name diisi buat nama mesin Debian-nya. Di situ enter juga. Di sini buat password kedua untuk user. Terus verifikasi juga. Oke, tunggu. Nah, di sini Eastern. Tunggu loading dulu. Di sini pilih yang atas. Enter. Di sini pilih yang partition. Dan finish. Di situ di sini pilihnya yang yes. Tunggu loading.
Nah, di sini DVD no. Habis itu mirror juga no. Nah, di bagian survei juga sama no juga. Di situ tunggu loading. Di sini sisain yang paling bawah. Buat ngilanginnya pakai spasi. Kalau udah di sini pakai yang gas ya, kalau group loader. Di sini pakai yang bawah. Habis itu ini continue aja. Oke, tunggu sampai bisa login. Nah, di sini Debian loginnya isi nama kita yang tadi udah dibuat. Terus di bawahnya ada password. Passwordnya isi password kedua. Habis itu kita masukin super user, di bawahnya password. Kita masukin password pertama kita. Habis itu masukin perintah nano spasi /etc/network/interface. Habis itu enter. Kalau muncul begini, kita ganti beberapa. Yang pertama kita ganti adalah yang allow hotplug. Di sini ganti jadi auto ETH0. Terus habis itu yang bawahnya juga ini DHCP ganti jadi static. Oke, kalau udah beres, kita turun ke bawah, kita isi pakai address. Di sini buat IP address yang udah ditentuin itu 75.1. Habis itu enter lagi, di bawahnya kita masukin netmask. Di sini pakai 255.255.255.0 karena ini masuknya kelas C. Habis itu di bawahnya network. Di sini networknya 192.168.75.0. Dan yang terakhir adalah broadcastnya. Di sini broadcast isi pakai IP 192.168.75.255. Kalau sampai sini kita tekan CTRL tambah X, terus abis itu tekan Y dan enter. Di sini masukin perintah /etc/init.d/networking spasi restart. Di situ klik enter. Nah, di sini berarti udah berhasil, IP-nya kita ganti. Masukin perintah ifconfig. Nah, di sini berarti udah keganti IP address-nya. Terus kita kembali ke settingan buat ngeganti di bagian networknya. Nah, di bagian sini networknya kita ganti dari NAT menjadi host only adapter. Itu oke. Kalau udah, kita ke settingan PC, ke internet option, sana Ethernet yang mau digunain yaitu network 11. Yang ini ganti IP-nya. Nah, ini karena tadi ada, jadi di-obtain dulu. Habis itu diisi lagi IP 192.168.75.10. Subnet marknya tinggal diklik aja, nanti muncul sendiri. Habis itu di OK, close. Habis itu balik lagi ke VirtualBox,
buat cek ketersambungan ke IP 192.168.75.1 atau server itu sendiri. Di sini enter. Oke, udah terlihat ya, ini udah TTL. Nah, habis itu cek ketersambungan dari server ke klien, yaitu ping ke 192.168.75.10. Ini kliennya ya. Oke, udah berhasil, udah TTL. Habis itu pindah ke CMD buat lihat IP-nya udah keganti atau belum di komputer. Nah, di sini pakai perintah IP config. Nah, di sini network 11-nya udah keganti pakai 75.10. Habis itu coba cek ketersambungan ping ke IP 192.168.75.10. Nah, di sini berarti udah tersambung karena udah TTL. Habis itu coba ping ke server, dari klien ke server, yaitu 192.168.75.1. Nah, di sini berarti udah bisa karena udah TTL. Berarti cek ketersambungan dari klien ke server bisa, dan dari server ke klien juga bisa. Habis itu di VirtualBox kita tinggal power off aja karena udah berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.